Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Persia yang bernama Salman Al-Farisi, dan beliaulah sahabat yang terkenal dengan strategi ketika perang Khandaq, mengajukan usul kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit. Salman Al-Farisi adalah orang Persia yang pertama kali masuk Islam. Namun ada yang unik dan yang luar biasa dalam kisah Salman mencari agama Islam. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Salman Al-Farisi menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Dia berkata, aku seorang lelaki Persia dari Asbahan, warga suatu desa bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Aku adalah anak yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Karena sangat sayangnya, aku tidak diperbolehkan keluar rumahnya. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku layaknya tawanan budak saja. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan Majusi, sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas jalannya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki kebun yang luas. Pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana. Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan aku melewati salah satu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang ibadah. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di dalam rumah saja. Ketika aku melewati gereja mereka dan aku mendengar suara mereka sedang ibadah, maka aku masuk ke dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan ibadah mereka, dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang aku anut selama ini. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam, Syria. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku, padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku, sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu? Aku menjawab, ayah, aku lewat pada suatu kaum yang sedang sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Ayahku menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Aku membantah, demi Allah, sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara di dalam rumahnya. Suatu hari ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syam terdiri dari para pedagang Nasrani, maka agar aku diberitahu. Aku juga meminta agar apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. Ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu kepadaku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Syam. Sesampainya aku di Syam, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini? Mereka menjawab, pendeta yang tinggal di gereja. Kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata kepada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini, dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gerejamu, agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu. Pendeta itu menjawab, silahkan.
Maka aku pun tinggal bersamanya. Ternyata pendeta itu seorang yang jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Aku sangat benci perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu aku sampaikan kepada khalayak ramai, sebenarnya pendeta ini adalah seorang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin sedikit pun. Mereka pun mempertanyakan apa yang aku sampaikan. Apa buktinya bahwa kamu mengetahui akan hal itu? Aku menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya itu. Mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalib pendeta itu dan pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengerjakan ibadah yang lebih bagus dari dia. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat, dan selalu beribadah siang malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian ketika kematiannya menjelang, aku berkata kepadanya, wahai fulan, selama ini aku hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat, telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah. Kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal telah mati, dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkannya sebagian, kecuali seorang yang tinggal di Mosul, kota di Irak, yakni fulan. Dia memegang keyakinan seperti aku ini. Temuilah ia di sana. Lalu tatkala ia telah wafat, aku berangkat untuk menemui seseorang di Mosul. Aku berkata, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Kemudian orang yang kutemui itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya. Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang diterangkan si fulan kepadaku. Namun ia pun dihampiri kematian. Dan ketika kematian menjelang, aku pun bertanya kepadanya, wahai fulan, ketika itu si fulan mewasiatkan aku kepadamu dan agar aku menemuimu. Kini takdir Allah akan berlaku atasmu, sebagaimana engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah tak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku, kecuali seseorang di Nasibin, di dekat Turki, yakni fulan. Temuilah ia. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seseorang yang di Nasibin itu. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si fulan kepadaku. Orang itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si fulan yang pernah aku hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seseorang yang sangat baik. Namun sama, kematian hampir datang menjemputnya. Dan di ambang kematiannya aku berkata, wahai fulan, ketika itu si fulan mewasiatkan aku kepada fulan. Dan kemarin fulan mewasiatkan aku kepadamu. Sepeninggalmu nanti, kepada siapakah aku akan kau wasiatkan? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria, di kota Romawi. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silakan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kami pegang. Setelah seseorang yang baik itu meninggal dunia, aku pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan. Di tempat orang itu aku bekerja
sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, wahai fulan, selama ini aku hidup bersama si fulan. Kemudian dia mewasiatkan aku untuk menemui si fulan. Kemudian si fulan juga mewasiatkan aku untuk menemui fulan. Kemudian fulan mewasiatkan aku untuk menemuimu. Sekarang kepada siapakah aku ini akan engkau wasiatkan? Dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang pun yang akan kuperintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktunya. Muncul seorang nabi, dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah, tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda khatam nubuwah, cap kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Kemudian orang ini pun meninggal dunia, dan sepeninggalnya aku masih tinggal di Amuria, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Pada suatu hari lewat di hadapanku serombongan orang dari kaum. Mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Mereka menjawab, ya. Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku. Namun ketika tiba di Wadi Qura, mereka menzalimiku dengan menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Kini aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap mudah-mudahan ini adalah daerah sebagaimana yang disebutkan si fulan kepadaku. Aku tidak bisa hidup bebas ketika aku berada di samping orang Yahudi itu. Keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraizzah. Ia membeliku darinya, kemudian membawaku ke Madinah. Begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan si fulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah. Allah mengutus seorang Rasulnya. Dia telah tinggal di Mekah beberapa lama, yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pohon kurma majikanku, karena aku bekerja di perkebunan, sementara majikanku duduk, saat tiba-tiba salah seorang keponakannya datang menghampiri. Kemudian berkata, fulan, celakalah Bani Qailah, suku Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba menyambut seseorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu Nabi. Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gemetar sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Kemudian aku turun dari pohon dan bertanya kepada keponakan majikanku, apa tadi yang engkau katakan? Apa tadi yang engkau katakan? Majikanku sangat marah. Dia memukulku dengan pukulan keras. Kemudian berkata, apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu. Aku menjawab, tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Padahal sebenarnya saya telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi. Pada sore hari aku mengambil sejumlah bekal. Kemudian aku menuju Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Lalu aku menemui beliau. Aku berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau adalah seorang yang saleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah, dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekah ini daripada orang lain. Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, silahkan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, ini satu tanda kenabiannya. Aku pulang meninggalkan beliau untuk mengumpulkan sesuatu. Rasulullah SAW pun berpindah ke Madinah. Kemudian pada suatu hari aku mendatangi beliau sambil berkata, aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah, sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau. Kemudian Rasulullah makan sebagian dari hadiah pemberian dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Mereka pun makan hadiahku itu. Aku berkata dalam hati, inilah tanda kenabian yang kedua. Selanjutnya aku menemui beliau SAW saat beliau berada di kuburan Baqi al-Gharqad.
Beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau menggunakan 2 lembar kain. Karena itu beliau sedang duduk di antara para sahabat. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku akan melihat khatam nubuwah atau cap kenabian yang disebutkan sipulan kepadaku? Pada saat Rasulullah SAW melihatku, sedang memperhatikan beliau, beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang disebutkan salah seorang kawanku. Kemudian beliau melepas kain selendang beliau dari punggung. Aku berhasil melihat tanda khatam nubuwah dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku telungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Pindahlah kemari." Maka aku pun berpindah dan menceritakan perihal keadaanku, sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah SAW ketika mendengar cerita perjalanan hidupku itu. Salman sibuk bekerja sebagai budak, dan perbudakan inilah yang menyebabkan Salman terhalang mengikuti perang Badar dan Uhud. Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman." Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Berilah bantuan kepada saudara kalian ini." Mereka pun membantuku dengan memberi pohon kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, 20 pohon, 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon. Setelah terkumpul, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari. Aku akan meletakkannya di tanganmu. Aku akan meletakkannya di tanganku." Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanam itu. Kami dekatkan pohon kurma itu kepada beliau, dan Rasulullah pun meletakkannya di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada sebatang pohon pun yang mati. Untuk tebusan pohon kurma sudah terpenuhi. Aku masih mempunyai tunggangan uang sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, "Apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi?" Kemudian aku dipanggil beliau. Lalu beliau bersabda, "Ambillah emas ini, silahkan manfaatkan untuk melengkapi tebusanmu, wahai Salman." "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana status emas ini bagiku?" Rasulullah menjawab, "Ambil saja, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya." Kemudian aku menimbang emas itu. Demi jiwa Salman yang berada di tangannya, ternyata berat ukuran emas itu 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku, dan aku dimerdekakan. Setelah itu, aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu peperangan pun yang tidak aku ikuti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syekh Suhaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Demikianlah ma'asyiral muslimin, bagaimana perjalanan kisah Salman Al-Farisi mencari hidayah. Yang awalnya beliau adalah seorang penyembah api, Zoroaster. Kemudian beliau mencari agama, masuk ke dalam agama Nasrani, agama Tauhid, Nasrani Ahlul Kitab. Kemudian beliau mencari lagi agama yang Tauhid, yaitu akhirnya beliau menemukan ajaran Islam. Ketika hidayah itu harus diperjuangkan, dicari, maka Salman menjadi contoh bagaimana dia mencari cahaya Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.